Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah ana bil khair. Tayyib. Alhamdulillah ana bi khair. Bisa kelihatan ini di HP masing-masing? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Sekarang kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadil fursah nahnu sanata'alam an annas al-wasfi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang annas al-wasfi. Annas al-wasfi itu dalam bahasa Indonesia berarti teks deskripsi. Ya. Silakan diperhatikan. Ada yang mau kasih satu pengertian tentang tes deskripsi yang kalian tahu? Siapa yang mau kasih pengertian tentang teks deskripsi? Pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Tidak usah panjang-panjang, cuma ringkasannya saja. Jadi teks deskripsi itu seperti apa? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu teks deskripsi? Alia Talibo, siapa-siapa ini? Rajab Zes. Pernah dengar ini? Teks deskripsi pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, coba. Pernah, Bu. Ya, coba. Kira-kira dia teks seperti apa? Teks deskripsi adalah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dipelajari dalam kaidah kebahasaan. Coba ulangi, teks gimana? Teks deskripsi adalah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dipelajari dalam kaidah kebahasaan. Ada yang lain? Masih umum sekali itu, ada yang lebih khusus mungkin? Teks yang menggambarkan sesuatu objek, Bu. Teks yang menggambarkan sesuatu objek, ya. Objeknya itu bisa apa? Apa cuma benda mati saja atau orang juga ada, bisa? Bu, suatu kejadian. Suatu kejadian, Bu. Ya, kejadian bisa. Orang apakah bisa? Kita menggambarkan seseorang bisa juga atau bagaimana? Oke. Saya cuma tanya kalau manusia atau orang itu bisa enggak dijadikan sebagai objeknya? Bisa, Bu, bisa. Yang dikirim Pak Taufik sudah kirim ya? Oke. Jadi yang bisa dideskripsikan itu selain objeknya, maksudnya itu selain benda bisa juga orang gitu ya. Oke, lanjut kita ke pengertian. Tadi sudah ada yang memberikan pengertian bahwa teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek ya. Jadi di sini ada pengertian, silakan lihat. Teks deskripsi atau annas al-wasfi. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu dinamakan annas al-wasfi. Annas itu teks, al-wasfi itu deskripsi. Adalah teks yang memberi informasi tentang sesuatu atau seseorang untuk menggambarkan secara rinci objek, tempat, atau peristiwa. Jadi
maksudnya dari teks deskripsi ini nanti supaya yang baca itu walaupun tidak harus ke sana, contoh ke sebuah tempat, tidak ke sana, tapi dengan membaca teks itu orang bisa ikut merasakan, oh di sana itu keadaannya seperti ini gitu. Contoh fil Makkah gitu kan, di Mekah. Ini yang mendeskripsikan adalah orang yang sudah pernah datang ke Mekah, mendeskripsikan, oh Mekah itu seperti ini. Nah, jadi dengan orang membaca pun bisa tahu bahwa keadaan di Mekah itu seperti itu, gitu ya. Sampai sini ngerti ya? Jadi deskripsi itu menggambarkan sesuatu, boleh orang, boleh objek, tempat, atau sebuah peristiwa, gitu, supaya orang yang baca itu dapat informasi. Oke, Bu. Lanjut di sini fungsinya. Apa fungsinya? Lihat. Memberikan informasi. Deskripsi suatu. Ya, memberikan informasi yang umum. Memberikan informasi pasti fungsinya pasti akan memberikan informasi, gitu. Memberikan informasi mengenai apa yang akan kita bahas, gitu. Oke, sekarang strukturnya. Jadi cuma 3 kita akan bahas ya, pengertian, tadi fungsi, sekarang struktur. Fungsi, struktur. Ya, 3 itu. Strukturnya yang pertama adalah deskripsi umum. Ya, deskripsi umum. Yang kedua adalah deskripsi khusus. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi struktur teks deskripsi di sini yang akan kita pelajari di sini ada 2, yaitu deskripsi umum dan deskripsi khusus. Jadi kalau kita mau menggambarkan sesuatu, itu dari umum dulu, baru kita ke khusus. Langsung contoh saja ya, supaya lebih paham. Contohnya dalam bahasa Arab, al-misal, di sini ada contoh kita ingin mendeskripsikan tentang madrasati. Tentang apa ini? Madrasati tentang sekolah. Sekolahnya siapa? Madrasati. Di sini ada. Sekolahnya siapa? Madrasati. Sekolah. Madrasati. Wanita. Madrasati. Kalau madrasatuka itu sekolahmu. Kalau madrasati berarti sekolahku. Nah, jadi yang akan kita deskripsikan sekarang sekolahku. Jadi tadi kan ada unsurnya, ada umum, baru khusus, gitu kan? Ada khusus. Ada 2 unsurnya, umum dan khusus. Sekarang kita ke umum dulu. Kita ke umum. Contoh di sini yang akan kita deskripsikan adalah madrasati, sekolahku. Gambaran umumnya, kan di sini masih belum paham nih, ini sekolahku ini maksudnya sekolah apa, gitu kan? Nah, kita jelaskan di sini. Madrasati hiya, sorry ini tidak pakai harokat, tapi mudah-mudahan bisa baca semua. Madrasati hiya al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah Manado. Coba, ada yang mau artikan? Madrasati hiya al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah Manado. Kira-kira apa itu? Ada yang mencoba mengartikan? Madrasati hiya. Ayo. Gina, coba di unmute dulu supaya bisa jawab Gina. Gina cuma lihat-lihat ini dari tadi. Ini kita mendeskripsikan umum tentang sekolahku, madrasati.
Madrasati hiya al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah Manado. Ada gambaran? Ayo. Madrasah sana. Iya. Madrasati, dari awal dulu. Madrasati hiya, sekolahku. Madrasati. Sekolahku. Hiya. Iya. Ya itu bisa arti dia, bisa arti adalah. Tapi di sini kita artikan apa? Sekolahku adalah. Ya, lanjut. Sekolahku adalah al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah. Sekolah menengah atas. Al-islamiyah. Sekolah menengah atas Islam. Negeri Manado. Negeri Manado. Jadi kalau man itu kita menyebutnya al-madrasah al-mutawassithah, kita tambah al-islamiyah. Karena dia aliyah khusus untuk yang beragama Islam. Tapi kalau di SMA umum, al-islamiyahnya nggak usah pakai gitu. Al-hukumiyah itu negeri gitu ya. Nah, itu kita gambarkan dulu umum. Umumnya seperti ini. Oh, sekolahku itu ternyata di Al-Madrasah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah Hukumiyah Manado. Sekolahku itu ada di Man Model, atau di Man Manado, maksudnya di situ. Orang paham, oh dia ada di Man Manado. Sekarang masuk ke khusus. Khususnya seperti apa? Ini. Hiya taqa'u fi syari' Hasanuddin Rokmu Arba'ata Asyar. Coba, ada yang mau mengartikan? Hiya taqa'u. Lihat. Hiya taqa'u fi syari' Hasanuddin Rokmu Arba'ata Asyar. Ayo. Dia terletak Iya. di Jalan Hasanuddin nomor 14. Itu sudah masuk ke khusus ya, karena sudah menjelaskan tentang sekolah itu. Kalau umumnya itu tadi yang di depan itu tadi, madrasati hiya al-madrasah, itu umum. Secara umum, oh sekolah saya itu ada di sini. Secara khusus baru kita jelaskan tempatnya di mana, gitu kan? Gitu. Baru fi madrasati fusulun kasiro, di sekolahku itu banyak kelas. Nah, itu sudah khusus. Jadi terserah kamu mau menggambarkan seperti apa gitu ya. Oke. Sekarang untuk ini saya ini lagi ya, bahwa yang kita pelajari sekarang itu ada pengertian bahwa teks deskripsi itu menggambarkan objek atau peristiwa supaya kita dapat informasi. Diingat ada 3 pembahasan kita, pengertian tentang teks deskripsi. Yang kedua adalah fungsinya. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi pasti. Yang ketiga adalah unsur strukturnya ada deskripsi umum dan khusus. Deskripsi khusus. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu, Gina tadi pengertiannya teks deskripsi tadi apa? Secara singkat saja. Gina, pengertiannya teks deskripsi tadi apa? Singkat. Teks yang menggambarkan suatu objek. Ya. Oke, sekarang Rajab, fungsinya apa itu teks deskripsi tadi? Fungsinya untuk apa? Untuk memberitahu. Memberitahu informasi. Apa? Memberitahu sebuah informasi. Ya, informasi yang kita deskripsikan. Lanjut strukturnya. Strukturnya tadi ada 2, tolong sebutkan. Deskripsi umum dan deskripsi khusus, Bu. Ya, deskripsi umum dan deskripsi khusus. Jadi itu diingat. Saya mau tanya lagi tadi teks deskripsi apa dalam bahasa Arab tadi? Anas al-Wasfi. Anas al-Wasfi. Ya, jadi itu. Jadi mungkin itu saja. Nanti kita akan mencoba latihan
kaifa naja'al atau nasna kaifa naja'al, bagaimana membuat anas al-wasfi, teks deskripsi. Jadi nanti semua akan kebagian tugas membuat teks deskripsi, walaupun hanya jumlatain, dua kalimat saja, itu sudah bagus. Jadi nanti dari dua jumlah, dari dua kalimat ini nanti akan berkembang, ya. Untuk absen, nanti kita absen di WA, dan untuk tugas nanti akan saya share di WA tugasnya. Syukran ala husni itimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tadi ada sedikit gangguan atau banyak sekali gangguan. Astaghfirullahaladzim, natlubul afwa, saya minta maaf. Man najah fi kulli umur, semoga kalian semua sukses dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas